Nekatnya Pak Jokowi ini pasti sudah menjadi perhatian Pak Prabowo. Hmm. Akhir-akhir ini kok mulai banyak elit politik yang berani menyerang Pak Jokowi di depan publik. Kok seakan mereka ini dibiarkan oleh Pak Prabowo untuk menyerang Pak Jokowi? Bismillah, Assalamualaikum guys. Jumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Jadi memang menjelang akhir jabatan Presiden Jokowi, isu operasi untuk memoles citra Pak Jokowi itu mencuat demi menutupi kesalahan-kesalahan yang mungkin dilakukan oleh Pak Jokowi. Menurut bocor alus, Pak Jokowi memerintahkan anak buahnya untuk mengkampanyekan puja-puji terhadap kebijakan dan programnya dalam 2 periode. Jadi, untuk lebih jelasnya, mari kita simak bersama-sama video ini guys. Bismillah. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Nina Nur. Buat teman-teman yang sudah mengikuti sepak terjang Pak Jokowi sejak tahun 2014, ketika beliau pertama kali menjadi presiden, pasti masih ingat dengan sebutan kopeh ya, atau keras kepala. Sebutan ini berasal dari rekaman suara Setia Novanto dalam kasus Papa minta saham waktu itu. Selain menyebut kopek atau keras kepala, Setia Novanto juga menyebut bahwa Jokowi itu orangnya nekat. Sifat keras kepala ini juga dibenarkan oleh Pak Ahok waktu itu ya, di mana sifat keras kepala itu kata Pak Ahok itu untuk kepentingan rakyat. Ini di akhir 2015 ya waktu itu ya, hampir 10 tahun yang lalu. Waktu itu sih masih benar, karena untuk kepentingan rakyat. Namun, melihat kondisi sekarang sih ya, sifat keras kepala dan nekat itu akhirnya buat kepentingan pribadi dan keluarga. Jadi sifatnya masih tetap nggak berubah, yang berubah adalah alasannya atau kepentingannya ya. Dari sini kita bisa paham ya, mengapa nampaknya Pak Jokowi ini tidak mau nurut alias ngeyel terus sama Pak Prabowo. Misalnya soal cawe-cawe di pilkada, Pak Prabowo sudah menegaskan bahwa tidak ada intervensi di pilkada. Siapapun yang terpilih nggak ada masalah. Tapi peringatan Pak Prabowo ini dengan terang-terangan ditabrak oleh anak Jokowi, Gibran, yang juga wakil presiden terpilih. Dengan adanya manuver Gibran mendampingi pasangan Ahmad Lutfi Taj Yassin mendaftar ke KPU Jawa Tengah waktu itu. Seakan Pak Prabowo itu bukan siapa-siapa ya. Ini saya kira sudah mulai bikin kesel Pak Prabowo waktu itu. Hingga akhirnya mulai terbongkar soal akun Fuhu Fafa di medsos sejak akhir Agustus lalu ya. Kalau menuruti teori bahwa yang memunculkan soal akun Fufu Fafa ini adalah dari elit politik tertentu, maka bisa jadi bahwa pembongkaran akun Fufu Fafa juga merupakan sebuah peringatan terhadap Pak Jokowi dan keluarga. Maksudnya ya, sudahlah gitu ya, kan udah mau lengser, dan Gibran sudah terpilih jadi wakil presiden. Ya udah, jangan cawe-cawe lagi, santai-santai aja, gitu kali ya. Tapi ya, dasar kopok ya. Makin dikasih peringatan, malah makin menjadi-jadi. Sesudah itu kan masih ada ya soal Munaslup Kadin, soal pemilihan calon pimpinan KPK gitu ya. Yang diduga publik juga ada cawe-cawe di sana. Padahal waktu itu sudah ada lagi peringatan dari Pak SBY yang disampaikan pada perayaan hari ulang tahun Partai Demokrat waktu itu ya, tanggal 9 September. Di situ kan Pak SBY bicara soal matahari kembar. Katanya, kalau ada banyak matahari baik di partai politik maupun dalam sebuah negara, situasi akan kacau dan makin panas, kata Pak SBY. Ya, kita sih nggak perlu analisa rumit ya. Perkataan Pak SBY itu sangat jelas menyindir langkah-langkah Presiden Jokowi yang seakan lupa kalau udah mau lengser. Tapi terus saja ya tercium gelagatnya mau cawe-cawe. Kemudian ini saya barusan dapat beritanya juga ya dari bocor alus media Tempo yang terbaru ya, bahwa dalam sidang kabinet paripurna di IKN pada pertengahan September lalu, ternyata di sana salah satu poin rapat itu adalah adanya instruksi dari Presiden Jokowi yang meminta jajarannya untuk mengkampanyekan keberhasilan yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Instruksi ini kemudian diturunkan, misalnya di Kemendagri ya, Kementerian Dalam Negeri, itu diteruskan ke para kepala daerah. Di Kementerian BUMN itu diturunkan ke berbagai sektor di sana, dan lain sebagainya. Makanya saat ini kita melihat masifnya narasi dan pemberitaan soal keberhasilan pemerintahan Presiden Jokowi.
Misalnya, ada peluncuran buku di Kementerian Kominfo yang kemudian disebarkan lewat berita di media online. Keseluruhan upaya kampanye keberhasilan pemerintahan Jokowi selama 10 tahun itu, yang kemudian disebut sebagai operasi memoles citra Jokowi oleh bocor Ini alus guys. media Tempo ya, yang tidak hanya melibatkan jajaran anak buah Presiden Jokowi di pemerintahan, tapi juga melibatkan para influencer dan para relawan. Sehingga kita pun melihat adanya baliho besar di Jawa Tengah yang menyebut Pak Jokowi sebagai guru bangsa. Nah, besarnya Ini operasi guys. pemolesan citra Jokowi ini merupakan cerminan dari sifat keras kepala dan nekat dari Pak Jokowi. Walaupun ada isu Fufu Fafa, ada demo besar darurat Indonesia, Mm-mm. ada pengrusakan terhadap demokrasi dan konstitusi, tetap saja Pak Jokowi ini jalan terus, Hmm. memoles citranya untuk menutupi semua dosa-dosanya itu. Bahkan menurut Tempo, pada saat pelantikan Pak Prabowo nanti dan Pak Jokowi itu pulang ke Solo, para relawan sudah menyiapkan sekitar 400.000 orang untuk menyambut kedatangan Pak Jokowi di bandara sana. Pokoknya bakal kelihatan wah gitu ya, mengalahkan si Fufu Fafa. Mhm. Selain itu ya, Pak Jokowi ini kan masih aja kunjungan kerja kemana-mana ya. Misalnya akhir September lalu nonton MotoGP di Mandalika. Agendanya ya bagi-bagi kaos yang bergambar wajahnya sendiri. Udah Hmm. kayak kampanye Pilpres ya. Di Kalimantan Timur dan di Solo juga sama, bagi-bagi kaos. Nggak sekalian bagi-bagi rompi Putra Mulyono yang dipakai sama Kaisang itu ya. Nah, nekatnya Pak Jokowi ini pasti sudah menjadi perhatian Pak Prabowo. Ini Lawang Pak guys. Prabowo kan juga dirayu-rayu kan lewat makan malam bersama yang private itu beberapa hari lalu. Dalam video saya sebelumnya, saya sudah menyampaikan dugaan bahwa acara makan malam itu salah satu agendanya adalah untuk meminta Pak Prabowo mengizinkan Gibran tampil lagi di depan umum. Karena selama heboh akun Fufu Fafa kan Gibran sempat ngumpet, lalu sempat muncul di acara HUT TNI. Tapi bersamaan dengan bocornya kabar bahwa keluarga Pak Prabowo itu marah besar sama Gibran soal akun Fufu Fafa. Nah, namun sesudah makan malam itu akhirnya Gibran muncul kembali dalam acara uji coba program makan gratis di Jakarta. Hmm. Saya kira melihat bagaimana nekatnya Pak Jokowi ya, Pak Prabowo pun jadi kesal terus ya. Sampai akhirnya kita melihat bahwa akhir-akhir ini kok mulai banyak elit politik yang berani menyerang Pak Jokowi di depan publik. Padahal kan para elit politik itu dekat dengan Pak Prabowo dan tahu bahwa Pak Jokowi ini juga tampak akrab dengan Pak Prabowo. Kok seakan mereka ini dibiarkan oleh Pak Prabowo untuk menyerang Pak Jokowi. Bahkan termasuk Pak Prabowo sendiri yang dalam sebuah momen seakan menyindir akun Fufu Fafa. Kita lihat dulu ya berbagai serangan dari para Hmm. elit politik ini. Hmm. Yang paling banyak datang dari Pak SBY. Selain soal matahari kembar, Pak SBY juga menyentil Pak Jokowi ketika memberikan pidato sesudah anak beliau AHY meraih gelar doktor dari Universitas Erlangga. Pak SBY bilang bahwa keberhasilan AHY itu adalah hasil kerja kerasnya sendiri. Tidak ada cawe-cawe saya, Hmm. demikian kata Pak SBY. Kemudian dalam sebuah acara peluncuran buku pada hari Kamis lalu, kembali Pak SBY ngejewer Pak Jokowi, yakni ketika menceritakan bahwa memang pada masa pemerintahannya dulu itu ada banyak kekurangan dan kelemahan, namun kata Pak SBY, beliau tidak berselingkuh kepada sistem, kepada konstitusi. Dan ini memang sesuai dengan rekam jejak Pak SBY ya. Ngomongnya enak ini, ringan, tapi sangat nuampol ke Pak Jokowi. Kemudian ada Pak Mahfud MD yang dalam sebuah podcast membongkar bahwa beliau pernah dilobi untuk menyetujui perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi menjadi Hmm. 3 periode. Menurut Pak Mahfud, waktu itu skenario sudah disusun untuk menggelar sidang MPR untuk merubah Undang-Undang Dasar 1945 dalam waktu sehari. Sementara Pak Jokowi umroh dulu.
Ketika Pak Jokowi balik dari umroh, revisi Undang-Undang Dasar 1945 rencananya sudah disahkan. Jadi Pak Jokowi langsung bisa perpanjang jabatannya. Tentu Pak Mahfud dengan tegas menolak skenario itu ya. Kemudian, adik dari Pak Prabowo sendiri, Hashim Joyo Hadikusumo, yang membeberkan buruknya kinerja pemerintahan Presiden Jokowi. Walaupun nggak nunjuk langsung ke Presiden Jokowi ya, namun yang dipaparkan oleh Hashim ini merupakan kebalikan dari prestasi Jokowi yang sedang digembar-gemborkan dalam operasi memoles citra Presiden Jokowi. Pertama, Hashim memaparkan soal bocornya pendapatan negara yang mencapai 300 triliun rupiah. Hashim juga memberikan pernyataan soal data anak-anak yang masuk sekolah dalam kondisi lapar. Katanya ada 18 juta anak di Indonesia yang masuk sekolah tanpa makan sarapan pagi. Artinya, ini juga merupakan kekurangan dari pemerintahan Jokowi. Selama 10 tahun berkuasa, kok membiarkan sampai 18 juta anak nggak bisa sarapan? Lalu apa yang bisa dibanggakan dari pemerintahan Presiden Jokowi? Kan begitu kesannya. Kemudian, ada juga sindiran dari Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, yang sudah saya sampaikan di video saya sebelum ini ya, bahwa Bahlil menyebut soal boleh tabrak aturan asal nggak ketahuan, yang kemudian diklarifikasi oleh Golkar sebagai candaan saja, menyindir keadaan saat ini katanya. Nyindir Pak Jokowi maksudnya. Lalu ada Pak Yusuf Kala atau JK, yang dalam sebuah podcast hari Jumat lalu menyebut soal aparat penegak hukum dipakai untuk kepentingan politik. Pak JK meminta agar Pak Prabowo tidak memakai hukum untuk kepentingan politik. Pak JK ini ya, kesannya menyampaikan harapan ke Presiden baru Pak Prabowo. Tapi sekalian ngompol yang sekarang. Dan yang terakhir adalah Pak Prabowo sendiri. Dalam acara PKB hari Kamis lalu, dalam pidatonya, Pak Prabowo menyentil orang yang punya budaya caci maki. Orang itu sudah ditutup hati dan matanya, kata Pak Prabowo. Budaya caci maki juga tidak disukai oleh masyarakat, karena budaya masyarakat Indonesia adalah budaya sopan santun. Kalau mengkritik, kritik dengan baik, koreksi dengan baik. Selanjutnya Pak Prabowo mengeluarkan bom yang sangat telak. Kata beliau, dan akan terbukti tidak lama pasti semua yang berbuat tidak baik akan kelihatan dan akan ketahuan. Jeder ya, seakan ada kilat besar menyambar di samping telinga yang punya akun Fufu Fafa. Siapa? Silakan tanya aja ya ke keluarganya Pak Prabowo. Kabarnya kan mereka sudah tahu pasti, makanya marah besar. Para elit politik ini ya, termasuk Prabowo sendiri. Oke guys, jadi analisis dari Mbak Nina Nur ini sangat buntut dan juga masuk akal dan logis. Ulasannya enak didengar dan mudah dimengerti serinci mungkin. Namanya citra seseorang itu tergantung apa yang diperbuat dan dilakukan dan tidak perlu dipoles-poles tampil apa adanya saja. Karena di era IT sekarang ini masyarakat sudah bisa melihat dengan mudah jejak digital seorang pejabat negara. Jadi sebuah keberhasilan yang dicapai oleh pemerintah itu adalah hal yang wajar para pejabat, termasuk presiden itu dipilih, dilantik, dan diberi gaji dan tunjangan dan lain-lain. Memang untuk melakukan keberhasilan, bukan untuk melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme ataupun pelanggaran hukum yang lain. Jadi keberhasilan yang dilakukan oleh pemerintah itu sudah suatu keharusan atau kewajiban dan tidak bisa dikompensasikan dengan kegagalan atau pelanggaran yang dilakukan. Setiap pelanggaran yang dilakukan harus diproses hukum. Jadi mungkin itu yang bisa saya jelaskan di video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys. Saya izin pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.